Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, NPM 1917051046 dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Komputer. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekivalensi pada CFG dan PDA dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Dalam teori bahasa formal, bahasa bebas konteks atau CFL atau Context Free Language adalah bahasa yang dihasilkan oleh beberapa bebas konteks tata bahasa atau CFG. Tata bahasa CF yang berbeda dapat menghasilkan bahasa CF yang sama. Hal ini tuh penting untuk membedakan yang mana sifat intrinsik dan mana sifat yang ekstrinsik. Nah, dalam ilmu komputer, sebuah robot PDA adalah jenis robot yang mempekerjakan stek atau tumpukan. PDA digunakan dalam teori tentang apa yang dapat dihitung oleh mesin. Nah, mereka itu sebenarnya itu lebih mampu dari mesin Finite, tetapi kurang mampu dari mesin Turing. Jadi lebih bagus mesin Turing gitu. Nah, deterministik push dan automata ini dapat mengenali sebuah bahasa bebas konteks deterministik, sementara yang non-deterministik dapat mengenali semua bahasa bebas konteks. Istilah pushdown mengacu pada fakta bahwa tumpukan atau stek dapat dianggap sebagai yang didorong ke bawah karena operasi tidak pernah bekerja pada unsur-unsur lain dari elemen atas. Sebuah robot tumpukan, sebaliknya, tidak memungkinkan akses dan operasi pada elemen yang lebih dalam. Stek automata atau tumpukan automata ini dapat mengenali satu set ketat lebih besar dari bahasa pada pushdown automata. Nah, semuanya itu bersarang pada tumpukan automata yang memungkinkan akses penuh dan juga nilai-nilai yang memungkinkan ditumpuk menjadi seluruh subtumpukan, bukan hanya sebagai simbol yang terbatas tunggal saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang stek. Jadi stek itu sama kayak tumpukan. Anggaplah ada tumpukan piring gitu. Kalau misalnya kita mau nambahin piring, pasti naruhnya di paling atas kan. Terus kalau misalnya kita mau ngambil piring pun harus yang di paling atas, karena gak mungkin tuh kita mau naruh piring tapi kita taruh di tengah-tengah. Atau kalau misalnya kita mau ngambil piring, kita ngambilnya dari paling bawah. Pasti ya kalau naruh ya di paling atas, dan kalau ngambil pun yang dari paling atas. Nah, di stack itu ada yang namanya push sama pop. Kalau misalnya pop ini dia itu adalah mengambil, dan kalau mengambil pasti dari paling atas. Nah, di sini kita lihat ada EDA. Nah, di sini pop itu kan berarti mengambil, berarti dia mengambil nilai yang paling atas, yaitu adalah elemen A, menjadi ED. Setelah itu ada di stack itu juga namanya push. Nah, push ini itu artinya adalah dia itu menambah. Nah, kalau di piring kita tuh kalau mau nambah piring pasti kita taruh paling atas kan. Begitu juga dengan ini. Ketika kita memasukkan elemen B, maka yang ditaruh adalah di atas dari elemen si D. Berarti elemennya ada 3, yaitu E, D, dan B. Nah, top stack itu adalah elemen yang berada di paling atas. Nah, di sini ada PDA yang M sama dengan Q, terus ada sigma, ada T, Q0, Z0, S, dan A, yang merupakan pengenal palindrom, yaitu L sama dengan X, C, X transpose, yang mana X ini adalah himpunan dari A, B closure, di mana X transpose ini adalah cermin yang mempunyai tuple sebagai Q sama dengan Q0, Q1, Q2, yang A sama dengan Q2, dan sigma adalah A, B, C, dan T adalah A, B, dan Z0. Nah, ini ada fungsi transisinya. Di sini kita bisa lihat ada stata Q0 dengan inputan A dan top stacknya adalah Z0, maka hasilnya adalah Q0, A, dan Z0. Setelah itu ada stata Q0 terus inputan B dan top stack Z0, maka hasilnya adalah Q0, B, Z0. Begitupun seterusnya. Setelah itu di sini yang berbeda adalah di stata Q1, yang mana Q1 ini jika diberi inputan A dan top stacknya adalah A, maka dia menjadi Q1 empty atau kosong. Begitu juga dengan dia diberi inputan B ataupun empty, maka hasilnya adalah tetap empty. Nah, sebagai contoh, di sini kita bisa lihat fungsi transisi nomor 1, yang mana Q0 AZ0 itu sama dengan Q0, AZ0. Nah, pada tabel transisi ini tuh terlihat kan bahwa stata Q0 pada PDA akan melakukan push, yaitu memasukkan nilai jika mendapat inputan A atau B, dan melakukan transisi ke stata Q1 jika mendapat inputan C
Nah, pada stata Q1 ini, PDA akan melakukan pop, yaitu pengambilan elemen atau nilai. Nah, di sini melakukan pengenalan dua string dulu, yaitu ada ABCBA, yang mana Q0 ABCBA Z0 menjadi Q0 BCBA AZ0. Setelah itu Q0 CBA BA Z0 dan seterusnya. Dan nanti di akhir di bagian stata Q2 MTZ0 itu akan diterima. Selanjutnya itu ada ACB. Ini ACB yaitu Q0 ACB Z0 menjadi Q0 CBA Z0. Setelah itu Q1 B AZ0, yang mana di bagian Q1 B AZ0 ini terjadi crash atau ditolak. Begitu juga dengan yang nomor 3 yaitu AB Q0 AB Z0. Dia ditolak pada bagian MT yaitu Q0 MT BA Z0. Nah, penerimaan dan penolakan 3 string itu dapat dijelaskan sebagai berikut. String ABCBA diterima karena tracing sampai di stata penerima yaitu Q2. Dan string ABCBA setelah selesai dibaca, yaitu string yang belum dibaca adalah MT. Terus yang kedua, yang bagian kedua yang ini, string ACB ditolak karena konfigurasi akhir yaitu pada Q1 B AZ0, sedangkan fungsi transisinya itu adalah Q1 B sama A. Nah, Q1 BA ini tidak terdefinisi. Yang ketiga, kenapa dia ditolak juga karena string AB itu ditolak karena konfigurasi akhir juga sama kayak Q0 MT BA Z0, yang mana fungsi transisinya itu harusnya adalah Q0 MTB. Berarti Q0 MTB ini tidak terdefinisi. Nah, ini ada ilustrasi grafiknya. Di sini statanya ada 3 yaitu Q0, Q1 sama Q2. Terus di sini ada fungsi transisinya Q0 AZ0, terus Q0 AZ0, terus Q0 BZ0, Q0 AAA, Q0 AB, Q0 BA, Q0 BB. Setelah itu ada Q1 yaitu statanya ada AMT sama BMT. Nah, kalau ini tuh dia dari stata Q0 jika diberi jika diberi C, maka AA itu akan masuk ke dalam stata Q1. Nah, stata Q1 dia masuk ke stata Q2 atau stata akhir jika MT Z0 atau Z0. Nah, notasi P, AY, X, beta itu menjadi Q, Y, beta yang diperluas menjadi P, X, alpha menjadi Q, Y, beta, yang berarti konfigurasi dari Q, Y, sama beta dicapai melalui sejumlah 0 atau lebih dari transisi. Jadi dia tuh ada 0 atau lebih dari transisi. Nah, ada dua cara penerimaan sebuah kalimat pada PDA. Nah, masing-masing itu terlihat dari konfigurasi akhirnya. Jika M sama dengan Q sigma T Q0 Z0 transisi A adalah PDA dan X ini merupakan himpunan sigma, maka X itu diterima dengan stata akhir oleh PDA jika Q0 X Z0 menjadi QMT alpha, untuk alpha merupakan himpunan dari si T ini. Dan Q himpunan A X diterima dengan stek hampa, atau stek hampa itu kayak stek kosong gitu, oleh PDA jika Q0 X Z0 menjadi QMT, yang mana Q ini merupakan himpunan dari Q besar, yang Q himpunan dari Q ini. Nah, konstruksi yang digunakan akan melakukan sedikit penyalahgunaan notasi karena kita tuh perlu mendorong simbol awal dari tata bahasa. Dan kita tuh juga harus mendorong lebih dari satu simbol dalam satu waktu. Jadi misalnya di waktu yang ini kita harus mendorong 2 atau lebih simbol. Nah, sebenarnya itu nggak masalah gitu, tetapi konstruksinya itu lebih detail, membuat konversinya itu jadi lebih jelas. Di sini kita bisa lihat dia dimulai start ke Q1 MT menjadi kayak lambang dolar gitu, yang mana lambang dolar ini adalah simbol akhir tumpukan khusus, dan yang
S besar ini adalah simbol awal tata bahasa. Setelah itu dia masuk ke state Q2, lalu masuk ke state Q3, dan Q3 akan kembali ke dirinya sendiri, yang mana itu ya dia kembali ke dirinya sendiri jika production rules dan terminal rules. Setelah itu ada empty, terus simbol akhir stack khusus menjadi empty, yaitu dia akan masuk ke state yang akhir, final state adalah Q4. Nah, pendekatan dasarnya ini adalah untuk mensimulasikan CFG menggunakan PDA. Secara informal, membaca simbol dari tumpukan atau stack. Jika itu non-terminal, maka dia akan menggantinya dengan produksinya. Jika itu terminal, maka dia cocok dengan inputan. Nah, alfabet inputan itu untuk PDA sama dengan CFG. Sedangkan alfabet stack itu adalah alfabet inputan ditambah himpunan yang non-terminal di CFG dan simbol akhir dari stack tersebut. Selanjutnya di sini ada transisi atau aturan produksi itu mewakili sekumpulan loop yang mensimulasikan setiap produksi tata bahasa. Misalnya diberikan produksi X ke X1 sampai ke Xn, di mana Xi-nya ini adalah terminal atau non-terminal. Kita menambahkan looping atau perulangan yang dimulai dan diakhiri pada Q3 yang terlihat seperti gambar ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini tuh kita telah membuka loop dan status pertama dan terakhirnya itu sama. Nih di sini ada Q3, terus P1, Pn-1 dan Q3. Kan di sini terlihat bahwa status pertama sama akhirnya itu sama, yaitu sama-sama Q3. Terakhir adalah looping, yaitu aturan terminal yang mewakili sekelompok loop atau perulangan satu untuk setiap simbol terminalnya, yang cocok dengan terminal yang didorong ke tumpukan atau ke stack oleh produksi ke terminal dari inputan. Nah, kita bisa lihat bagaimana simulasi yang tadi itu bekerja. Nah, di sini adalah hasil akhirnya Q3 AA menjadi tadi kita bisa tahu bahwa kalau misalnya kayak lambang dolar ini adalah simbol akhir tumpukan khusus. Nah, untuk mengetahui bahwa PDA ini benar-benar berjalan dengan langkah-langkah dari CFG, yaitu pertama, menempelkan terminal dan non-terminalnya itu pada stack. Yang kedua, mengganti non-terminal dengan produksinya. Dan yang terakhir yaitu kita harus mencocokkan terminal dari si inputannya. Cukup sekian penjelasan saya tentang ekivalensi ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.